Tapi apakah semua persoalan di Jawa Tengah terselesaikan oleh Ganjar? Tentu tidak. Gubernur punya keterbatasan kewenangan. Ganjar Pranowo bukan siapa-siapa, ditulis oleh Anggara Kasih dari siwo.com. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Ada yang mengatakan Ganjar Pranowo bukan siapa-siapa. Loh, memang Ganjar itu orang biasa. Bapaknya hanya polisi berpangkat rendahan dan ibunya penjual bensin eceran. Rumahnya hanya kontrakan dan dengan 5 saudaranya ia telah miskin sejak dalam kandungan. Tapi tekadnya yang kuat mengantarkannya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kesukaannya membaca buku-buku Soekarno menjadikannya aktivis mahasiswa yang terlibat dalam gerakan-gerakan melawan Soeharto. Melalui GMNI, Ganjar menjadi marhainis sejati. Tak heran selepas kuliah ia memutuskan meniti karir politik dari bawah dengan nyantrik langsung pada Taufik Kemas. Ganjar yang mengidolakan Megawati Soekarno Putri sejak mahasiswa lalu menjadi pengawal putri sang proklamator itu melewati berbagai prahara politik. Dari peristiwa Kuda Tuli, lengsernya Soeharto hingga PDIP berhasil mengikuti pemilu pada 99. Tapi orang baru mengenal Ganjar saat dirinya menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009 dan 2009-2014. Di akhir periode kedua, Megawati menugaskannya maju di Pilgub Jateng 2013. Begitu dilantik sebagai gubernur, Ganjar langsung menggebrak dengan memberantas berbagai pungli di sejumlah sektor. Yang paling fenomenal adalah sidak di Jembatan Timbang Subah pada 27 April 2014. Ini tidak hanya soal pungli petugas yang melibatkan uang Rp20.000, tapi berefek pada terhentinya putaran uang haram di seluruh jembatan timbang di Indonesia. Berkat sidak Ganjar, Kementerian Perhubungan mengevaluasi sistem operasional jembatan timbang menjadi modern dan bersistem digital serta terkoneksi online. Seluruh sopir truk dari Jawa, Bali hingga Sumatera berterima kasih pada Ganjar karena membebaskan mereka dari pungli yang menggerogoti penghasilan mereka. Gebrakan berikutnya adalah memutus jual beli jabatan di Pemprov Jateng. Ganjar menerapkan sistem lelang jabatan yang didahului tes kompetensi. Reformasi birokrasi di Pemprov Jateng diterapkan secara menyeluruh. Tak ada lagi setor-setoran dari bawahan ke atasan. Tak ada lagi pemotongan anggaran proyek. Bahkan pejabat dilarang menerima hadiah atau parsel dari bawahan serta orang lain. Pada sektor pendidikan, Jateng kini menjadi rujukan untuk sekolah vokasi. Gara-garanya Ganjar membangun SMK khusus untuk siswa miskin berprestasi. Jateng juga provinsi pertama yang menerapkan kurikulum pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah. Dengan populasi anak muda di Jateng mencapai 70% lebih, provinsi ini akan menjadi penyumbang terbesar untuk generasi Indonesia yang tidak permisif pada perilaku koruptif. Berkat ini, Pemprov Jateng diganjar penghargaan anti korupsi dari KPK 3 kali berturut-turut, 2015, 2016, dan 2017. Tahun 2020, Jateng kembali menyabet 4 penghargaan dalam upaya pengelolaan LHKPN dan pengendalian gratifikasi terbaik dari KPK. Beragam inovasi dan terobosan Ganjar juga mengantarkan Jateng meraih juara perencanaan pembangunan terbaik dari Bappenas. Tidak sekali, tapi 2 kali berturut-turut dari 2019 hingga 2020. Ganjar juga dikenal gubernur yang jarang ditemui di kantor. Aktivitasnya setiap hari keliling dari kabupaten ke kabupaten, dari mengunjungi nelayan di pesisir hingga petani di desa pelosok atau pucuk gunung di seluruh Jateng. Seringkali ia menginap di suatu desa hanya untuk bisa cangkruan dengan warga hingga tengah malam. Ia punya program ngopi bareng, yakni ngobrol di angkringan atau emperan rumah warga. Pesertanya beragam, dari warga desa hingga LSM, dari pelajar komunitas perempuan hingga difabel. Dari situlah beragam masalah dibahas dan dicarikan solusinya. Namun Jawa Tengah adalah provinsi yang sangat luas, ada 35 kabupaten kota dengan populasi 36,2 juta jiwa. Untuk menyapa lebih banyak warga, Ganjar memanfaatkan media sosial. Ia membagi informasi, mensosialisasikan program kerja, menerima laporan, aduan, dan masukan dari warga. Tengok saja Twitternya, dari laporan bencana, pelajar tak bisa bayar sekolah, ijazah siswa ditahan, warga sakit tak bisa berobat, hingga kakek terlantar di emperan toko. Semua ia bantu dengan cepat. Ia memaksimalkan relawan TKSK untuk menindaklanjuti semua laporan itu. Tapi apakah semua persoalan di Jawa Tengah terselesaikan oleh Ganjar? Tentu tidak. Gubernur punya keterbatasan kewenangan. Otonomi daerah telah membagi tugas pokok dan fungsi setiap pejabat daerah. Ada banyak kewenangan yang tak bisa ditembus Ganjar karena peraturan perundang-undangan. Namun koordinasi dan komunikasi intens dengan bupati atau wali kota serta lobi Ganjar yang kuat di pusat inilah yang mempermudah penyelesaian persoalan.
Berkat Ganjar pula Jateng membangun 2 bandara baru, Bandara Ngloram di Blora dan Bandara Jenderal Sudirman di Purbalingga. Jalan tol Trans Jawa pun semakin cepat terlaksana. Setelah tol dari Brebes hingga Semarang dan Semarang ke Solo tersambung, kini Ganjar mengakselerasi tol Semarang-Demak, tol Bawen-Jogja, dan tol Solo-Jogja. Harapannya, konektivitas yang semakin lancar akan semakin mengangkat perekonomian Jawa Tengah. Di luar kerja-kerja kegubernuran, Ganjar adalah pribadi bersahaja dan religius yang akrab dengan para pemuka agama. Ganjar rutin menggelar jatang bersolawat, rajin mengunjungi para kiai dan habaib, membina hubungan baik dan saling menghormati dengan para romo, pendeta, pemuka agama Buddha, Hindu, Konghucu, hingga penganut aliran kepercayaan. Ganjar percaya kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan yang baik adalah pilar kedamaian bangsa. Itulah mengapa ia sangat keras menolak intoleransi dan radikalisme. Belum ada gubernur lain, terutama di Jawa, yang setegas Ganjar dalam perang melawan ideologi yang menolak Pancasila. Namun perang ini bukan dilakukan membabi buta. Upaya melalui jalur pendidikan dan gerakan secara persuasif dikedepankan. Tentu kalian pernah menonton di medsos Ganjar ketika mengunjungi para ex-narapidana terorisme, bukan? Sejuk sekali melihat seorang gubernur bisa ngobrol dan bercanda dengan mereka yang dulu membuat bom dan meneror negara. Semua itu terjadi karena Ganjar tak pernah menganggap dirinya sebagai pejabat atau atasan. Pada bio akun Twitternya, ia cuma menuliskan, "Tuanku ya rakyat, gubernur cuma mandat," karena hakikatnya setiap pemimpin adalah pelayan masyarakat. Mobil khusus bagi Ganjar, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah ibaratnya adalah jembatan. Dia jembatan antara pusat dan daerah, jembatan antara rakyat dan birokrat, jembatan antar kalangan dan kelompok baik agama, sosial hingga organisasi kemasyarakatan. Jembatan untuk Jateng yang dulu tertinggal menjadi provinsi yang penuh optimisme menyambut segala perubahan. Ganjar, sang jembatan perubahan. Mungkin video selanjutnya menarik untuk kalian tonton. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Kekalahan-kekalahan ini akan menjadi noda bagi Prabowo dan menjadi catatan tersendiri bagi masyarakat. Rintangan Prabowo jadi capres yang diusung PDIP. Ditulis oleh Adin dari siwa.com. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Membicarakan politik memang seru bagi yang menyukai dan mengetahui perkembangan, tapi sebagian orang menganggap politik itu rumit dan banyak bohongnya. Tiap orang berhak berpendapat berbeda-beda, karena perbedaanlah akan terlihat lebih indah. Perkembangan politik sekarang ini tidak jauh dari Pilpres 2024. Walaupun masih 3 tahun lagi, tapi suasana politik khususnya Capres mulai menghangat. Apalagi tahun 2024 nanti dipastikan kita akan mempunyai presiden baru. Karena Jokowi tidak bisa menjadi presiden lagi terhalang oleh undang-undang yang membatasi presiden menjabat hanya 2 periode saja. Kita dibuat penasaran, kira-kira siapa yang akan menjadi presiden ke-8 menggantikan Presiden Joko Widodo? Apakah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Puan Maharani, Prabowo Subianto, atau malah orang yang tidak kita sangka? Secara elektabilitas, sekarang ini Prabowo Subianto sebagai tokoh utama Partai Gerindra mempunyai elektabilitas tertinggi. Untuk itu, Partai Gerindra berusaha memanfaatkan momentum untuk menjadikan tokoh partainya menjadi Presiden RI. Tapi tentu saja Partai Gerindra menyadari bahwa elektabilitas tidak bisa mutlak diandalkan untuk memastikan seseorang menjadi presiden. Kita tentu ingat di Pilpres 2014 di mana elektabilitas Prabowo mengalahkan Jokowi waktu itu, tapi keberanian PDIP dan mengusung Jokowi berbuah manis. Tahun 2014 PDIP dengan berani mengajukan Jokowi sebagai calon presiden RI tahun 2014-2019. Di kubu lawan sangat mentereng dengan partai-partai besar tergabung dalam koalisi Merah Putih. Mereka mendukung Prabowo Subianto Hatta Rajasa dalam pemilihan presiden tahun 2014. Koalisi Merah Putih pada awal dibentuknya terdiri dari Partai Gerindra, PAN, P3, PKS, PBB, dan Partai Golkar. Tapi ternyata koalisi raksasa ini kalah oleh kubu KIH. Pilpres 2024 nanti merupakan momen emas bagi Prabowo Subianto untuk bisa jadi presiden RI. Tetapi hal ini tidak akan mudah. Ada beberapa halangan yang mempersulit Prabowo Subianto jadi RI 1 di tahun 2024 nanti. Pertama, Prabowo tercetak dalam sejarah mengalami 3 kekalahan dalam kontestasi Pilpres. Jika kita menengok sejarah, Megawati dan Prabowo pernah sepakat berjuang bersama di Pilpres 2009. Kala itu PDIP dan Gerindra yang ada di barisan oposisi berkoalisi menghadapi pasangan capres incumbent SBY Budiono serta JK Wiranto. Pasangan yang lebih dikenal dengan sebutan Mega Pro ini mengakhiri Pilpres 2009 dengan raihan 26,79% suara kalah dari pasangan SBY Budiono.
Lalu tahun 2014 dan 2019 Prabowo 2 kali mengalami kekalahan sebagai calon presiden melawan Joko Widodo. Kekalahan-kekalahan ini akan menjadi noda bagi Prabowo dan menjadi catatan tersendiri bagi masyarakat. Kedua, Prabowo kurang dikenal masyarakat. Joko Widodo merupakan individu yang merakyat. Hal ini terlihat dari kebiasaan setiap kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia. Jokowi sering berbincang akrab dengan masyarakat secara langsung, baik ketika membagikan sertifikat gratis, membagikan kartu Indonesia, dan acara-acara lainnya. Keakraban Presiden RI dengan masyarakat sangat jarang terjadi di masa presiden sebelumnya. Hal inilah yang membuat Jokowi terpilih menjadi Presiden RI 2 periode. Bahkan ada aspirasi masyarakat yang menginginkan Jokowi terus jadi presiden. Prabowo cukup beruntung karena Gibran saat ini belum bisa mentas jadi capres. Karena karir politiknya yang masih mentah serta usia yang masih terlalu muda. Bisa dibayangkan jika Prabowo versus Gibran Rakabuming berkompetisi menjadi Presiden RI tahun 2024. Misalnya Prabowo kalah, jika ketemu bukan tidak mungkin Gibran yang mengajak salaman Prabowo bahkan mencium tangannya. Ketiga, PDIP merupakan juara bertahan dan dikenal sebagai ahli strategi. Keahlian PDIP sudah teruji ketika tahun 2014 dengan berani mengusung Jokowi yang elektabilitasnya di bawah Prabowo dan berhasil menang. Siapa tahu Pilpres 2024 nanti PDIP mengusung seseorang walaupun elektabilitasnya di bawah Prabowo. Keempat, sebagai juara bertahan PDIP belum tentu mau kebagian wakil presiden saja. PDIP tentu akan berjuang keras terlebih dahulu jadi capresnya. Nah, apakah Prabowo akan diusung PDIP dengan halangan-halangan tersebut? Kita nantikan saja kabar politik selanjutnya.